Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Joni Raffles Horizon, NPM E1D 019082. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas model dengan variabel beda kala, batch variable, dan spesifikasi model. Langsung saja di pendahuluan, adapun yang melatar belakangi penelitian ini ialah upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan produk peternakan. Selain dilihat dari kemampuannya dalam menyediakan produk peternakan, juga perlu diperhatikan seberapa jauh usaha yang telah dikembangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam bidang peternakan, pemberlakuan praktek perdagangan bebas di satu sisi merupakan peluang, namun di sisi lain juga merupakan sebuah tantangan bagi peternak Indonesia. Dilihat dari aspek produksi, hal tersebut sangat tergantung pada harga sarana produksi yang terkait, seperti pakan dan harga komoditas peternakan, impor bahan baku industri, dan obat hewan serta bibit unggul. Sedangkan harga produk peternakan diduga akan turun sehingga peternakan dihadapkan pada persaingan terbuka dengan negara produsen maju yang sudah efisien dalam biaya produksi. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi daging sapi dalam negeri. Dan yang kedua, melakukan proyeksi, produksi, dan permintaan daging sapi selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai 2022. Jenis dan sumber data. Jenis data yang kita gunakan di sini adalah jenis data time series. Data yang digunakan adalah data sekunder mulai tahun 1980 sampai 2010. Untuk mencukupi prasyarat model proyeksi, maka analisis deret waktu menggunakan periode tahunan. Semua data diperoleh dari berbagai sumber yaitu BPS, Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Peternakan, Asosiasi Pengusaha Feedlotter Indonesia, APVINDO, Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, ASPIDI, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta publikasi lain. Spesifikasi model secara sistematis Y sama dengan F, di mana terdapat variabel X1, X2, X3, dan X4 dalam double log menjadi ln Y sama dengan ln Y beta 0 tambah beta 1 ln X1 tambah beta 2 ln X2 tambah beta 3 ln X3 tambah beta 4 ln X4 sama dengan ET, di mana Y sama dengan produksi daging sapi dalam negeri, B0 merupakan konstanta, beta 1, 2, 3, dan 4 merupakan koefisien variabel independen. Variabel X1 merupakan harga real daging sapi dalam negeri dalam satuan rupiah per kilogram. Variabel X2 merupakan teknik produksi. Variabel X3 merupakan suku bunga modal kerja dalam satuan persen per tahun. Variabel X4 merupakan populasi sapi nasional dalam satuan ekor. ET merupakan error term. Lalu berikutnya ada R-square, di mana nilai R-square digunakan sebagai indikator ketepatan model analisis yang digunakan. Dari data tersebut, kita mendapatkan R-square sebesar 0,5095. Itu artinya model yang digunakan dapat menggambarkan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 50,95%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya ada heteroskedastisitas, di mana heteroskedastisitas merupakan sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Sedangkan jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Untuk hasil analisis yang didapatkan adalah untuk DF1 nilai chi-square tabel adalah 3,841 dan nilai chi-square hitung yang didapatkan adalah 0,153, yang artinya bahwa nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data tersebut.
Autokorelasi merupakan hubungan antar kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui adanya autokorelasi, kita dapat melihat nilai Darwin-Watson atau yang lebih dikenal dengan DW. Jika DW lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil analisis yang didapat pada data tersebut adalah tidak terjadi permasalahan autokorelasi dikarenakan nilai DW adalah 1,6672, yang artinya lebih kecil dari 2. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak A0 dan terima 1. Jika p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka tolak A1 dan terima 0. Dapat kita lihat data yang terdapat pada layar. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Harga real daging sapi merupakan variabel X1 tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi karena nilai p-value didapatkan 0,896, yang artinya nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka tolak A1 dan terima 0. Berikutnya adalah variabel X2. Variabel X2 nilai p-value yang didapatkan adalah 0,002, sehingga 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka tolak A0 dan terima 1. Kesimpulannya adalah teknik produksi berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Variabel X3 tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi dikarenakan nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Sama juga dengan variabel X4 tidak berpengaruh terhadap produksi daging sapi. Untuk selanjutnya kita akan menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel. Dari 4 variabel yang berpengaruh hanya teknik produksi, yaitu variabel X2 memiliki koefisien sebesar 0,18039E-01, artinya mengalami kenaikan 1%, maka produksi daging sapi akan mengalami kenaikan sebesar 0,18039%. Bab 4 penutup. Dari kesimpulan keseluruhan, dari keempat variabel X yang berpengaruh hanya variabel X2, yaitu teknik produksi. Mungkin cukup sekian pertemuan dengan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikian saya ucapkan terima kasih.